Informasi lainnya, Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Senin malam membagikan bingkisan Natal saat menghadiri ibadah perayaan Natal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Wapres Gibran membagikan bingkisan Natal kepada ratusan anak-anak yang menghadiri ibadah perayaan Natal. Selain itu, Gibran juga mengungkap selamat Natal kepada warga yang merayakan. Berkah untuk bawa ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami ajak Anda untuk melihat cerita di Tapanuli Selatan. Di tengah keterbatasan yang tengah dialami warga, perayaan Natal tetap dilakukan dengan penuh kehikmatan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto datang ke gereja HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan untuk merayakan Natal bersama warga. Perayaan Natal Oikumene dilaksanakan di gereja HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lokasi ini menjadi salah satu desa terdampak banjir bandang 25 November lalu. Dengan keterbatasan dalam suasana duka, warga tetap merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan Februanto turut hadir merayakan Natal bersama pengungsi. Perayaan Natal berlangsung sederhana. Dengan tema Semangat dan Sukacita Natal, perayaan Natal dilengkapi dengan pemberian bingkisan bantuan kemanusiaan kepada warga dan anak-anak pengungsi. Di sini selaku Kapolda dan selaku umat Nasrani ingin memberikan sukacita bahwa saya merasakan bagaimana kedukaan dari anak Inan di sini. Pak Kapolri pun demikian menyampaikan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita menghargai dan kita memberikan sukacita ini kepada Mang Inan untuk bisa merasakan bahwa Tuhan tetap ada di hati. Banjir bandang yang terjadi 25 November lalu telah meratakan 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Keterbatasan setelah harta benda mereka hanyut tersapu banjir bandang tak menyurutkan semangat warga bisa bangkit kembali. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Memasuki masa libur Nataru, Saudara, warga memadati loket pembelian tiket kapal di kantor KSOP Manado. Bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam sejak pagi demi tiket mudik ke kampung halaman. Antrean di loket pembelian tiket kapal di kantor KSOP Manado membludak. Salah satu calon penumpang mengantre sekitar 4 jam untuk 3 tiket ke Morotai, Maluku Utara. Ia bersyukur meski harus menunggu lama, harga tiket masih normal. Datang ke sini jam setengah 7 pagi dan saya antri sudah sekitar jam 11 lewat. Tetapi saya sangat bersyukur sekali. Meskipun antri, tetapi kita budayakan antri untuk mendapatkan sebuah tiket. Dan bersyukur saya dapat 3 tiket dengan biayanya 510 tujuan Morotai. Antusiasme calon penumpang mudik ke kampung halaman di musim libur Nataru begitu tinggi. Jumlah pemudik meningkat 5,52% dalam 3 hari terakhir. Untuk puncak mudik angkutan Natal dan Tahun Baru memang diprediksi untuk hari ini. Untuk peningkatan persentase kenaikan penumpang sendiri, sampai hari ini dari H-7 sampai H-4 sudah ada peningkatan sekitar 5,52%. Pihak KSOP Manado menyediakan 9 kapal untuk melayani masyarakat yang mudik, diantaranya ke Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, Tobelo, Ternate, dan Morotai pada 22 Desember 2025. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi karena ada informasi rakit darurat yang membawa rombongan Wakil Gubernur Aceh, Padullah, saat menyeberangi sungai terbalik.
Pemprov Sumatera Barat resmi menghentikan masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Namun, 3 diantaranya kembali memperpanjang masa tanggap darurat. Selengkapnya hanya di Kompas Pagi. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12 segera di Kompas TV. Resapi semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Lengkapi sukacita dengan kompilasi berita, informasi, dan laporan langsung yang mencerahkan di pagi hari raya Natal. Selengkapnya dalam Sapa Indonesia Pagi Spesial Natal 2025, Kamis 25 Desember pukul 7 pagi, live. Kasih, sukacita, dan asa Natal 2025, Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Ketahui lebih awal dan komprehensif informasi puncak kepadatan di berbagai titik lalu lintas terkait liburan Natal dan Tahun Baru. Jelang libur Tahun Baru 2020. Kondisi lalu lintas dari arah keluar tol Ciawi dan menuju arah puncak ini sangat dipadati Ikuti oleh kendaraan. Breaking News, puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru, Selasa 23 Desember, pukul 10 malam, live di Kompas TV.